Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue ingin ngebahas tentang salah satu tokoh terkuat yang ada di menara, juga salah satu dari guru BAM. Yap, Evankhel dari neraka. Oke, langsung saja. Evankhel, dia merupakan seorang penguasa lantai yang menguasai lantai 2, tempat dimulainya pendakian menara bagi para reguler. Sedikit informasi, para reguler yang dipilih oleh Hedon memulai pendakiannya dari lantai 2, lantainya Evankhel, bukan dari lantai 1. Karena seseorang yang memulai pendakian dari lantai 1 adalah para irregular. Karena di lantai 1 tidak ada pelaksana ujian, sehingga ujian diberikan langsung oleh administrator lantai tersebut, yaitu Hedon. Yang mana hanya para irregular saja yang memiliki hak untuk menjalankan tes langsung dari administrator lantai. Maka dari itu, para reguler biasa memulai pendakian dari lantai 2. Lantai 2 sendiri sering disebut sebagai lantai neraka saat Evankhel berada di sana. Mungkin karena ujiannya akan menjadi sangat sulit, karena Evankhel sendiri sangat ketat dan kejam. Evankhel sendiri banyak ditakuti oleh orang-orang yang ada di menara, karena sifatnya yang sangat liar. Ia tidak takut atau segan untuk membunuh seseorang, walau dari pasukan jahat atau 10 keluarga sekalipun. Bukan hanya itu, dalam sejarahnya Evankhel menjadi penguasa lantai, ia diketahui menyerang dan membunuh penguasa lantai 2 sebelum dirinya, dan merebut posisi tersebut yang mana penguasa lantai 2 sebelumnya memiliki hubungan dengan kerajaan jahat. Hal tersebut pula yang semakin membuat Evankhel ditakuti dan disegani. Evankhel sendiri memiliki perawakan seperti orang biasa pada umumnya. Ia selalu mengenakan pakaian militer dan memiliki rambut putih panjang yang terikat ke belakang. Namun hal tersebut hanya berlaku di luar lantai 2 kekuasaannya. Sebenarnya Evankhel memiliki tubuh yang cukup besar dan kekar. Namun karena dia memiliki kontrak dengan administrator untuk mengkompres tubuhnya di luar lantai 2, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui bentuk sangar Evankhel yang sebenarnya. Kompres tersebut juga mengurangi sedikit kekuatannya. Dan seperti yang kita tahu, Evankhel telah melepas kompres tersebut di chapter terbaru Tower of God, yang menandakan bahwa kali ini ia benar-benar serius. Untuk masa lalu Evankhel sendiri, tidak banyak yang diketahui ia berasal dari mana atau keturunan siapa. Namun gue punya pendapat plus komen dari kalian-kalian juga. Apakah Evankhel merupakan keturunan dari penghuni asli? Seperti yang gue sebutkan di video pembahasan Rak, jahat membunuh dan mengutuk semua keturunan penghuni asli yang tersisa. Kutukan tersebut ada 3, dan salah satunya adalah seseorang yang dikutuk akan memiliki sisi pria dan sisi wanita dalam tubuhnya, dan juga kehilangan kemampuan reproduksinya. Seperti yang kita tahu, saat Evankhel melepas kompresnya, tubuhnya menjadi besar dan juga kekar, sesuai dengan kutukan tersebut. Lalu saat Evankhel melempar Ancient Spear di Ark Kandang, ia tidak merasa kesakitan, karena menurut Dweormon, jika orang yang bukan dari ras Ancient melempar tombak tersebut, ia akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Di sini hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin karena Evankhel sendirilah yang terlalu kuat, atau yang kedua dia memang keturunan dari ras Ancient atau penghuni asli. Terlepas dari dia keturunan siapa, ada juga beberapa hal yang telah terungkap. Dulu sebelum Evankhel menjadi penguasa lantai, Evankhel pernah menyelamatkan Hansung Yu, dan Hansung pun kemudian terus mengikutinya dan selalu mengajak Evankhel bergabung dengannya untuk merubah menara. Namun Evankhel mengatakan pada Hansung Yu bahwa ia adalah seorang tentara bayaran. Ia bertarung jika ia dibayar. Melihat sifat Evankhel sendiri yang liar dan selalu mencari pertarungan, Hansung Yu menawari Evankhel pertarungan yang setara dengan nyawanya. Akhirnya Evankhel pun menerima tawaran tersebut. Dan seperti yang kita lihat, sekarang Hansung Yu menjadi dekat dengan Evankhel. Hal di atas juga mengindikasikan bahwa Evankhel membunuh dan merebut posisi penguasa lantai 2 ketika ia telah bersama dengan Hansung Yu. Dan mungkin itu semua juga merupakan siasat dari Hansung Yu. Untuk Hansung sendiri akan gue bahas di video yang berbeda. Sekarang kita membahas kekuatan yang dimiliki si Evankhel ini. Untuk kekuatannya sendiri, sudah tak perlu diragukan lagi. Dia merupakan seorang high ranker yang sangat kuat. Dia menduduki posisi ke-60 top ranker di menara, dan tentu saja memiliki pengaruh yang besar, cukup untuk membuat Evan Edrock segan untuk pergi ke lantai 2 walaupun bersama Yuri. Namun rankingnya telah turun menjadi di bawah 100 ketika dia kehilangan posisinya sebagai penguasa lantai. Evankhel sendiri kehilangan posisinya sebagai penguasa lantai bisa dibilang karena ulahnya sendiri. Tugas seorang penguasa lantai adalah mengurus dan menjaga lantai yang ia kuasai. Sedangkan Evankhel bukannya menghentikan keributan yang terjadi,
ia malah ngajak ribut antek-antek jahat yang datang ke lantainya untuk membunuh Hansung. Administrator yang terganggu akhirnya turun untuk menghentikan Evankel, sekaligus memecatnya dari posisi penguasa lantai. Nah, di sini entah gue yang salah tangkap atau memang seperti itu. Saat administrator menghentikan Evankel, di sini seperti ada tujuan lain. Bukannya dibunuh, Evankel malah diteleportasikan ke suatu tempat yang mirip seperti tempat di mana jantung Karaka berada. Di sini entah administrator yang memang tidak mampu atau tidak mau membunuh Evankel, atau seperti yang tadi gue bilang, ada maksud tersembunyi. Kalau memang seperti yang gue duga, apakah berarti administrator merasakan perubahan pada menara dan kontra terhadap jahat? Karena administrator lantai 2 sendiri pernah bertemu dengan Bam, sehingga mungkin administrator lantai 2 menemukan atau melihat sesuatu pada masa depan menara lewat Bam. Yap, itu hanya dugaan gue semata. Terlepas dari ranking tersebut, menurut gue untuk tukang rusuh paling barbar di menara, Evankel lah yang menduduki peringkat 1 saat ini. Evankel kalau udah rusuh seperti namanya, dia akan menciptakan neraka di tempat tersebut dan membuat keadaan semakin panas. Seperti di lantai 2 waktu lawan anak buah Kalavan, di stasiun terakhir waktu lawan Korps 4, di kandangnya Yama saat lawan Kelhelam, dan yang terbaru saat nyerang salah satu markas keluarga Lopobia bersama Bam. Semua tempat yang dia rusuhi pasti berubah bagaikan neraka. Evankel juga pernah mengatakan bahwa dirinya bukan bodoh karena berani melawan satu korps pasukan jahat sendirian. Namun karena dengan melawan satu korps pasukan jahat yang tidak ada komandan korps di dalamnya adalah hal yang sia-sia. Ya, si Evankel ini lebih dari mampu untuk mensolo satu korps sendirian. Pada arc terbaru The Nest, para high ranker dari keluarga Lopobia dan Korps 4 K8 bahkan dibuat tak berkutik di hadapan Evankel. Dan seperti yang gue bilang, sebelumnya si Evankel ini juga bahkan merebut posisi penguasa lantai 2 dengan cara membunuh penguasa lantai sebelumnya yang merupakan salah satu dari 10 keluarga agung. Tentu pastilah kuat, yang membuktikan bahwa si Evankel ini luar biasa kuat dengan mampu membunuh penguasa sebelumnya. Evankel juga jarang menggunakan kekuatan penuhnya, karena hal tersebut dapat memancing penguasa lantai lain untuk turun, yang mana akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar lagi. Kemungkinan terburuknya jika sang penguasa lantai tak bisa menghentikan Evankel, mungkin administrator sendiri yang akan turun untuk menghentikannya. Selanjutnya, api Evankel dan Rare Orb. Api yang dimiliki Evankel ini bukanlah api biasa. Ia pernah menjelaskan bahwa dahulu keluarga Yeon menerima 2 macam api sebagai hadiah dari Master Ancient. Mungkin dari Ancient yang berada di tubuh Evankel kali ya. Nah, yang pertama adalah api yang dapat menghidupkan semua hal. Mungkin juga api ini yang sekarang berada di tubuh Sikun. Dan yang kedua merupakan api yang membakar semua hal. Nah, api inilah yang dimiliki oleh si Evankel. Api ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Api ini dapat membakar semua materi yang ada, bahkan dapat membakar Shinshu itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Evankel pada saat membakar jalan panah yang dibuat oleh Kelhelam. Kemudian Rare Orb. Evankel memiliki bentuk Shinshu Orb, sama seperti Bam. Shinshu Orb sendiri merupakan kemampuan yang sangat langka. Hanya orang-orang yang berbakat dalam pengendalian Shinshu yang dapat menguasainya. Nah, fungsi dari Orb sendiri adalah untuk memaksimalkan kekuatan Shinshu dengan memasukkan Shinshu ke dalam Orb tersebut dan melepaskannya, sehingga daya hancur yang dihasilkan akan sangat besar. Nah, kenapa Orb yang dimiliki si Evankel ini disebut sebagai Rare Orb? Karena hanya dialah satu-satunya yang dapat membuat Orb dengan kekuatan api di dalamnya. Dengan kemampuan Orb sendiri yang dapat memaksimalkan kekuatan Shinshu, ditambah dengan kekuatan api Evankel yang dapat membakar segalanya, merupakan kombinasi yang sangat mengerikan. Bahkan Elpation selaku wakil komandan Korps 4 K8, sekaligus seorang high ranker dengan posisi leg barrier, mengatakan bahwa kekuatan Evankel bagaikan bencana alam, tak bisa ditahan dan juga dikendalikan. Dan yang terakhir, kekuatan Ancient. Evankel diketahui memiliki kekuatan Ancient di dalam tubuhnya. Hanya ada 2 orang yang telah diketahui memiliki kekuatan Ancient, yaitu Evankel sendiri dengan Ancient yang memiliki kekuatan api dan bentuk seperti gajah, lalu Kelhelam dengan Ancient yang memiliki kekuatan tumbuhan dan mempunyai bentuk seperti kerbau raksasa. Ancient atau ras kuno ini sendiri belum diketahui dan dijelaskan sebenarnya makhluk apa. Namun gue menduga ras Ancient ini sebenarnya adalah bagian dari sang penghuni asli atau Native One. Saat Kun Edwan menjelaskan tentang Native One, di sana diperlihatkan makhluk raksasa dengan 5 elemen. Native One sendiri diketahui membagi dirinya menjadi 5 bagian,
Dan kalau kita cocokkan siluet tersebut dengan para Ancient yang telah diketahui, hasilnya sesuai. Evankhell dengan Ancient apinya, dan Kelhelm dengan Ancient tumbuhannya. Sehingga tersisa 3 lagi, yaitu tanah, air, dan berlian. Lalu terlepas dari semua itu, Ancient dalam tubuh Evankhell juga pernah berkata padanya, saat pertama kali ia menjadikan Evankhell sebagai wadah kekuatannya. Ia meminta Evankhell untuk terus hidup dan tetap menjaga kekuatan tersebut. Namun Evankhell juga bertanya, apa alasannya untuk terus bertahan hidup dan menjaga kekuatan tersebut? Lalu Ancient menjawab, para Ancient harus bertahan hidup sampai saatnya tiba. Nah, apakah nanti bagian-bagian dari Native One yang gue duga para Ancient ini akan kembali bersatu menjadi raksasa yang utuh dan bertempur di sisi Bam? Ya, hal tersebut bahkan masih jauh dari kata mungkin, yang juga menandakan bahwa webtoon ini masih jauh dari kata tamat. Untuk kekuatan Ancient sendiri, Evankhell baru diperlihatkan melepas setengah dari kekuatan purba tersebut saat melawan Korps 4 di stasiun terakhir. Diperlihatkan ia memanifestasikan setengah badan dari Ancient yang berada di tubuhnya dalam bentuk api yang juga membakar area yang sangat luas. Dan itu pun penguasa lantai di sana, Khun Royal Elliot, langsung turun untuk menghentikan Evankhell. Nah, mungkin segini dulu videonya. Untuk next video mungkin gue bakal bahas tentang Han Sung-yu atau Rahel. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Ciao.